Dengan mobil supercar milik polisi, ia segera tancap gas dan tidak begitu sulit bagi Triton untuk menyusul rombolan perampok itu. Ia segera menempel ketat mobil perampok, namun tidak mudah bagi Triton untuk bisa segera membebaskan Kate dari gerombolan perampok itu. Karena begitu ia mendekati, segera rentetan tembakan senapan mesin menyambutnya. Ia bergerak ke kiri, salah satu perampok pun segera memberondongnya dengan tembakan tiada hentinya. Begitu pula ketika ia bergerak ke kanan, berondongan tembakan pun menyambutnya. Sepertinya tidak ada celah bagi Triton untuk mendekati dan membebaskan Kate. Keadaan menjadi bertambah sulit ketika mereka melewati jalanan yang sedang diperbaiki. Selain banyak pekerja yang lewat, mereka juga harus menghindari jalan yang berlubang. Dan ternyata Rom, pemimpin perampok itu, lihai dalam mengendarai mobilnya. Sesekali ia memepet mobil Triton agar posisinya semakin sulit. Namun Triton pun bukannya tidak mahir mengendarai mobil. Beberapa kali ia berhasil melewati jalanan rusak dan bahan-bahan bangunan yang berserakan di tepi jalan. Bahkan Triton harus merelakan atap mobilnya yang menyerempet mobil konstruksi. Rom pun tidak luput dari gangguan yang justru datang dari Kate. Ketika semua orang memperhatikan jalanan, Kate langsung bergerak menutup mata Rom dan mobil pun oleng. Akhirnya keluar dari jalan raya, menerobos portal yang mengarah ke jalan alternatif itu yang menuju jurang. Dengan susah payah Rom mengerem mobilnya dan ia segera memundurkan mobilnya untuk menyambut Triton. Ternyata Triton pun nekat, ia tidak peduli rentetan tembakan mengenai mobilnya. Mobil masuk ke jurang dengan diiringi rentetan tembakan dan tak lama kemudian mobil itu pun meledak di udara. Rom dan anak buahnya segera memastikan Triton benar-benar meregang nyawa bersama mobilnya yang meledak. Setelah mengetahui tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi Triton, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan menyusuri rawa-rawa karena polisi pasti sudah mencium keberadaan mereka. Dan benarlah seperti dugaan Rom bahwa polisi telah mencium keberadaan mereka. Namun Rom tetap meneruskan perjalanan karena ia yakin rawa-rawa akan menyulitkan polisi mengejarnya. Dan pohon-pohon pun melindunginya dari pantauan helikopter polisi. Jalan yang mereka lalui benar-benar sulit, apalagi ketika Kate terbangun dari pingsannya, ia langsung meronta dan memukul Morgan. Keadaan yang sulit membuat mereka stres dan sesaat mereka terlibat cekcok dan hampir saling bunuh kalau tidak dicegah oleh Rom. Namun pada akhirnya Rom harus membunuh salah satu anak buahnya agar tidak terjadi pertengkaran lagi. Kembali mereka harus meneruskan perjalanan kalau tidak ingin tertangkap polisi yang sekarang berada di belakang mereka. Mereka mengejar melalui udara, laut, dan darat. Dan satu lagi yang menjadi ancaman terbesar bagi Rom dan anak buahnya adalah sang marinir Triton yang tanpa kenal lelah mengejarnya untuk menyelamatkan istrinya. Dan Triton telah menemukan jejak mereka. Sementara helikopter polisi terus memantau dan mencari keberadaan Rom. Di tengah perjalanan Rom mendapatkan telepon dari seseorang. Mereka membicarakan masalah berlian, tanda pembayaran, dan rencana berubah. Tiba-tiba helikopter polisi itu berada tepat di atas mereka. Salah seorang anak buah Rom segera membekap Kate agar dia tidak berteriak atau setidaknya memberitahu keberadaan mereka. Mereka segera meneruskan perjalanan ketika helikopter itu akhirnya meninggalkan mereka. Dan lagi-lagi Triton pun memastikan bahwa ia berada di jalur yang benar karena ia menemukan jejak-jejak rombolan para perampok itu. Sementara Rom juga tidak membuang-buang waktu, ia terus berjalan menghindari kejaran polisi dan kejaran Triton. Salah Rom adalah dia tidak mengetahui kalau Triton mengejarnya. Ia mengira Triton sudah tewas. Sementara polisi dan Triton harus menelusuri jejak Rom dan anak buahnya di sungai dan rawa-rawa. Triton tampak mengamati keadaan sekitarnya. Ia sedang berusaha mencari jejak Kate berikutnya. Namun tiba-tiba tanah yang ia pijak bergerak ke atas dan satu jaring telah meringkusnya. Namun itu hanya sesaat. Tak lama Triton berhasil merobek jaring itu dengan pisaunya. Belum ia bernafas lega, moncong shotgun telah berada dekat sekali dengan mukanya. Orang yang menodongnya mengira ia polisi. Triton tidak ingin membuang waktu percuma. Sekali bergerak ia dapat merebut senjata itu. Namun sebuah hantaman keras hinggap di kepalanya dan Triton pun pingsan. Patroli polisi pun semakin mendekati posisi Rom dan ia berniat untuk menunggu polisi itu pergi dari pondok di dekat sungai. Kemudian ia akan menyeberangi sungai itu. Triton terbangun dari pingsannya. Belum sadar sepenuhnya, ia sudah dihujani beberapa pukulan. Triton terus dipaksa mengaku bahwa dia adalah polisi. Setelah dipaksa terus-menerus bahwa ia adalah polisi,
Akhirnya Triton pun mengaku kalau dia adalah polisi, dan saat ini polisi sedang melacak GPS yang terpasang di badannya. Orang pria itu kaget dan sesaat menjadi lengah. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Triton. Ia langsung menyerang pria itu dan terjadilah perkelahian yang kasar dan ganas. Mereka berusaha saling menjatuhkan lawan-lawannya, bahkan kalau perlu membunuhnya. Akhirnya Triton berhasil melumpuhkan keduanya setelah pukulan terakhir Triton mengenai kepala orang itu. Dan tak membuang waktu lama, Triton segera mengejar Rom dan anak buahnya. Triton terus melacak jejak Rom dan anak buahnya dari jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Sebagai mantan marinir, tentu saja instingnya sangat kuat. Ia lalu menemukan jejak kaki, dan kemungkinan jejak kaki itu adalah jejak kaki Rom dan anak buahnya. Dengan bermodalkan jejak kaki itu, akhirnya Triton menemukan arah kemana Rom dan anak buahnya menuju. Ternyata mereka memasuki sebuah bangunan villa yang ada di pinggir sungai. Rom dan anak buahnya masuk ke dalam villa itu. Mereka menggunakan villa itu sebagai persinggahan sementara sebelum menuju ke Punic. Rom lalu menyuruh Morgan untuk menyalakan generator listrik, dan ternyata tempat persinggahannya itu sangat nyaman meskipun dia berada di daerah terpencil. Namun tidak nyaman bagi Morgan karena dia harus menghadapi Triton yang datang secara tiba-tiba menyerangnya. Morgan yang sibuk segera mencabut pistolnya, namun ia kalah cepat dengan Triton. Sebelum menembak, pistol itu terlempar. Namun Morgan adalah seorang penjahat yang akrab dengan dunia kekerasan. Perkelahian itu singkat namun keras, berakhir dengan menancapnya pisau Triton di tubuh Morgan. Rom lalu menelpon Frank, temannya yang selalu menyediakan transportasi untuk Rom. Ia meminta kepada Frank agar menyediakan sebuah mobil di pelabuhan Marina untuk keperluannya menuju ke Punic. Untuk mempercepat waktu, ia pun menyuruh Bennett untuk menyalakan perahunya dan mengecek keberadaan Morgan. Bennett melangkah keluar dari villa. Sesaat ia memandang ke sekeliling mencari keberadaan Morgan, namun ia tidak menemukannya, dan tiba-tiba sebuah pukulan hinggap di kepalanya. Sesaat terjadi perkelahian singkat dan Bennett harus merelakan tubuhnya terkapar di tanah setelah menerima sebuah tendangan dari Triton. Untuk menghilangkan jejak, Triton membawa tubuh Bennett dan disatukan dengan Morgan, dan tiba-tiba datang seorang polisi menodongkan pistolnya. Polisi itu menanyakan ada berapa orang di atas. Triton menjawab ada 2. Tiba-tiba lampu mati. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kate untuk segera kabur. Anak buah Rom yang satunya segera mengejar Kate. Kate akhirnya memutuskan untuk melawan, dan terjadilah perkelahian seru antara Kate dengan anak buah Rom. Rupanya kemampuan Kate tidak kalah dengan Triton. Ia terus memukul anak buah Rom itu. Namun ia harus takluk ketika anak buah Rom mencabut pistolnya. Kate rupanya masih sayang nyawanya, ia pun menyerah. Sementara Triton berusaha masuk ke dalam rumah, namun Rom cukup sigap dan langsung menodongkan pistolnya. Dan tak lama kemudian polisi itu pun masuk ke dalam rumah dan menyuruh Rom meletakkan senjatanya. Rom menurut, namun ketika Triton hendak bergerak, polisi itu menodongkan pistol kepadanya. Ada sesuatu yang harus aku minta dari Rom, kata polisi itu. Namun Triton tidak peduli, dia hanya menginginkan Kate segera dibebaskan. Rom menjawab bahwa polisi ini tidak akan pergi sebelum meminta berlian yang memang menjadi bagiannya. Namun Rom membuat sebuah penawaran. Ia harus membunuh Triton baru dia akan mendapatkan bagiannya. Namun Triton cepat bergerak meraih tangan polisi dan Rom pun menembak ke arah Triton. Triton bersembunyi di belakang tubuh polisi itu, namun ia tidak bisa selamanya berada di situ karena Rom terus menembakinya. Triton segera mencari perlindungan dan Rom terus menembaki Triton yang bersembunyi di balik meja bar. Sambil menembak, Rom keluar dari rumah. Sebelum meninggalkan rumah itu, ia menembak tangki bahan bakar. Otomatis meledaklah generator itu dan hancurlah rumah dan segala isinya. Namun Triton masih sempat berlari keluar sebelum ledakan itu melahap semuanya. Rom, Kate, dan anak buahnya segera pergi dari tempat itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Rom terlebih dahulu membuat pingsan Kate dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Dan lagi-lagi Triton selamat dari ledakan itu. Bersamaan dengan perginya Rom, datanglah patroli perahu polisi dan hendak menangkap Triton. Namun Triton dapat bergerak dengan cepat sebelum ia diborgol. Ia telah menelikung dan memborgol polisi itu, lalu dengan perahu polisi ia mengejar Rom. Rom cemas karena dia membawa mobil polisi. Yang dia takutkan adalah polisi akan dengan mudah melacaknya. Lalu untuk mendapatkan kendaraan, ia memanfaatkan anak buahnya yang cantik untuk merayu seorang sopir truk. Dan akhirnya dengan modal kecantikannya, ia berhasil merebut truk itu.
lalu melarikan diri. Sementara Triton terus mengejar melalui jalur sungai yang kebetulan berada di samping jalanan itu. Akhirnya sampailah Rom ke sebuah pelabuhan, dan kebetulan Kate juga melihat Triton telah sampai di tempat itu. Ia pun segera menyergap tubuh Rom. Sesaat mobil truk itu pun oleng, dan rupanya Triton pun melihatnya. Aksi Kate itu untuk memancing perhatian Triton, dan Triton pun segera turun dari perahu lalu mengejar truk itu. Dengan sekali lompatan ia berhasil naik ke truk, lalu ia bergerak menuju pintu truk. Semua orang terkejut ketika Triton tiba-tiba sudah berada di truk. Rom berusaha menembaki Triton, namun tangannya ditepis oleh Kate. Dengan satu tarikan Triton berhasil menarik perempuan itu keluar dari truk. Rom marah melihat hal itu. Ia lalu menabrakkan truk ke arah bangunan dan menabraknya. Tujuannya agar Triton yang bergelantungan di samping truk terluka terkena serpihan bangunan-bangunan. Dan ketika Rom menggoyangkan truknya, Triton pun terjatuh. Truk meluncur terus lalu menabrak tumpukan gas dan akhirnya meledak. Rom tentu saja tidak mau mati konyol. Ia pun melompat selagi truk meluncur. Sementara Kate menjadi panik karena tangannya terborgol. Sementara truk meluncur terus tanpa pengemudi dan menabrak apa saja yang ada di hadapannya. Triton yang kesakitan kembali berlari mengejar truk. Saking fokusnya mengejar truk, ia tidak tahu kalau Rom berada di hadapannya dan langsung mengayunkan besi ke arah Triton. Triton pun terjatuh sementara truk yang membawa Kate terus meluncur. Kate berusaha mengendalikan truk, namun dia tidak bisa menghentikannya. Akhirnya truk meluncur ke sungai dan truk pun perlahan-lahan tenggelam, dan Kate berusaha mati-matian melepaskan borgol agar dia tidak ikut tenggelam bersama truk itu. Sementara Triton pun berkelahi berpacu dengan waktu. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan Rom kemudian menyelamatkan istrinya. Triton akhirnya berhasil menyelesaikan Rom setelah Rom terjatuh dan tertimpa reruntuhan puing yang dijilati oleh api. Dan tanpa buang-buang waktu, ia segera mengejar truk. Tanpa basa-basi, ia langsung menceburkan diri ke dalam air dan mencari Kate. Ketika ia sudah di kedalaman air, ia melihat Kate sudah terbaring lemas. Ia segera membuka pintu lalu menarik besi di mana borgol itu terpasang. Kemudian ia membawa Kate ke atas. Ia baringkan tubuh itu lalu berusaha mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh Kate. Triton hampir putus asa ketika setelah berusaha mati-matian tubuh Kate tetap tidak bergerak. Triton diam sesaat. Ia merasa sudah kehilangan Kate, namun tiba-tiba tubuh Kate bergerak. Dari dalam mulutnya mengeluarkan air, dan Kate pun selamat. Triton bahagia sekali, usahanya tidak sia-sia. Demikian alur cerita film The Marine. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Salam sehat dan bahagia selalu.